Timbul isu poros baru kan, Ya. di mana Sandi AHY kemudian dimunculkan Ya. dalam beberapa media. Dan menurut saya itu direspon baik paling tidak oleh sejumlah media. Ya. Karena mereka kemudian menyatakan, wah ini satu alternatif yang sama sekali tidak pernah terbayang sebelumnya. Terpikirkan gitu. ya. Tetapi kita juga melihat respons Mas Anies dalam beberapa hari setelah munculnya berita itu menjadi rajin silaturahmi. Sahabat Panangian, saya kedatangan tamu seorang yang sangat saya kagumi sebagai seorang politisi, dan beliau ini adalah salah satu tokoh menjadi ketua umum termuda pada zamannya. Dan sekarang juga masih muda, masih di bawah 50. Nah, saya sengaja mengundang beliau ini karena dia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal mewakili salah satu partai Islam di Indonesia, dan tidak asing lagi adalah Romah Hurmuzi yang saya akan panggil dengan Bung Romi. Terima kasih loh Bung Romi ya. Bung Panangian. Sebagai penggemar tadi sudah katakan tadi, Ya, jadi saya juga penggemar. analisa Semua analisa Bung Panangian di tabloid, salah satu tabloid nasional. Waduh, saya selalu ikutin. Terima kasih. Nah, gini Bung, bagaimana pandangan Anda terhadap perkembangan dinamika politik akhir-akhir ini ya? Satu kata saja, yang Ya. pasti dalam politik itu adalah ketidakpastian. Ya. Nah, itu kata kunci. Jadi kalau kita memahami potret hari ini sebagai potret akhir pendaftaran Pilpres 25 Oktober, Ya. kita akan salah. Karena belum tentu hari ini yang namanya Ganjar, kemudian ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, itu jangan-jangan memang tidak semuanya bisa berangkat, satu. Ya. Yang kedua, bisa saja muncul tokoh baru. Dan bisa saja tidak 3 orang atau 3 pasangan, tapi hanya 1 pasang saja. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan partai politik pengusungnya? Loh, sepanjang janur kuning belum melengkung, ini kata anak-anak milenial sekarang, pokoknya usaha tak boleh berhenti. Itu. Jadi upaya-upaya untuk goda-menggoda bertukar formasi itu masih sangat mungkin. Masih cair. Karena pendaftaran itu 25 Oktober, 3 hari nanti. Jadi 25, 26, 27 Oktober. Jadi masih sangat ada waktu untuk melakukan perubahan. Apalagi story dari sejarah perjalanan pasangan-pasangan capres di Indonesia itu last minute. Oh gitu ya? Pasangan ya. Mungkin kalau ya. capres ya mungkin 1-2 bulan atau mungkin sekarang sudah mulai kelihatan Pak Ganjar sudah dideklarasikan, Pak Prabowo sudah, Pak Anies baru akan saya dengar. Akan dideklarasikan meskipun sudah beberapa bulan yang lalu juga akan. Ya, gitu. Tapi dulunya kan Pak Demokrat mengatakan kalau sampai Agustus enggak, ya kan, mungkin akan berbeda. Tapi sekarang ini sudah lewat Agustus, saya dengar Demokrat udah nggak terlalu mau lagi untuk mendesak-desak. Nah, jadi ada kemungkinan memang akan dipilih AHY sebagai wakil dari Pak Anies. Gimana? Ya karena memang secara politik kan yang bisa mencalonkan presiden di Indonesia itu hanya ketua umum. Ya. Dan itulah undang-undang dasar, bukan yang lain lagi. Sehingga memang mau tidak mau AHY sebagai ketua umum tinggal mengatakan, lu ambil gua tanda tangan. Lu nggak ambil gua nggak tanda tangan, selesai. Gitu ya. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang menurut saya secara matematika sebenarnya mudah. Artinya tinggal permainan psikologis di akhir ini siapa kuat, siapa tak kuat. Nah, jadi artinya gini, dari 3 yang Anda sebutkan tadi ketidakpastian itu, sedikitnya bisa dikatakan 1 udah pasti. Hampir pastilah ya. Nah, kemudian kalau mengenai wakil dari Pak Ganjar misalnya. Kan kita dengar bahwa Bung Sandi adalah salah satu profil yang terkuat. Mengapa seperti itu? Karena semua orang tahu elektabilitas dari top 3 Wapres itu memang adalah Sandi salah satunya dan betul. Erik ya. Betul. Nah, yang lainnya sudah di bawah itu udah agak jauh. Nah, pertanyaannya apakah posisi Sandi atau peluang Sandi sebagai wapresnya si Pak Ganjar itu akan positif? Artinya besar kemungkinan. Saat ini yang terbesar. Saat ini ya. Saat ini. Mengapa? Ya. Pertama, Pak Sandi sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 menjadi satu-satunya yang disodorkan partai parlemen.
Ya. Artinya tidak ada partai parlemen lain yang nyodorin, Ya, hanya ya, kami. iya. Dengan sendirinya Iya, menjadi iya. peluangnya tunggal kan Iya, begitu. iya. Yang kedua dari sisi kebutuhan Pak Ganjar. Saya selalu katakan Pak Sandi memenuhi 5 kriteria yang diperlukan Mas Ganjar. Pertama, Pak Sandi itu melengkapi perspektif ekonomi di mana Pak Ganjar perspektifnya Polhukam. Ya, Karena ini sejarah perjalanan. betul. Ya, dan Ya. itu dibutuhkan Ya, di dalam pengelolaan bangsa ini. Yang kedua, Pak Sandi melengkapi perspektif geografis. Karena Ya. Mas Ganjar ini Jawa, Pak Sandi luar Jawa. Oh, Orang ya. Gorontalo yang lahir di Riau. Ya, Jadi ini ya. paripurna kan? Ya. 61% pemilih ada di Jawa, 39% ada di luar Jawa, Jawa, ya, 17% ada di Sumatera. Ya. Jadi ini sudah kombinasi yang ideal secara Ya. geografis. Yang ketiga, dari sisi kebutuhan elektabilitas. Ya. Mas Ganjar sangat unggul di kalangan baby boomers. Pak Sandi di kalangan emak-emak dan milenial. Ya. Sehingga memang ini saling melengkapi. Ya. Bukan beririsan, tetapi ini saling melengkapi. Kemudian yang keempat, kita lihat Pak Sandi adalah seorang yang di jajaran bakal-bakal calon wapres, satu-satunya yang pernah masuk kartu suara. Oh iya, yang mantan ada. ya. Ya, artinya Jadi udah dikenal betul ya. tingkat popularitas dia paling tinggi hari Iya, ini, iya, disandingkan iya. dengan siapapun, Iya, gitu iya, ya, iya, dengan iya, bakal iya. calon wapres Iya, manapun. iya, gitu iya. ya. Dan yang kelima, kita melihat bahwa Pak Sandi memenuhi kebutuhan nasionalis religius. PDIP, P3, ya. begitu. Dan sebagai partai yang paling tua di Indonesia, hari ini P3 adalah partai paling tua, kita lahir 5 Januari tahun 73, jadi sudah 50 tahun lebih. Saya kira ini akan menjadi perspektif sempurna bahwa Republik ini dibangun di atas 2 pilar, nasionalisme dan religiusitas. Nah, tapi kemarin itu ada hubungan yang sedikit istimewa dari Pak Ganjar dengan Caimin. Dia memberikan burung ya sebagai simbol. Nah, sementara posisi Caimin di koalisinya Pak Prabowo kan pernah dia bilang kalau nggak jadi wapres saya akan keluar kan gitu kira-kira nih. Nah, ada nggak kemungkinan dari segi kebutuhan PDIP terhadap Caimin ada persamaannya dengan kebutuhannya terhadap Mas Sandi? Dari sisi kemungkinan di dalam politik kita tidak boleh bilang tidak mungkin. Iya, makanya ya kan? Jadi mungkin saja. Mungkin saja, tinggal berapa persen kan gitu. Gitu ya. 0,1% pun mungkin. Itu satu. Yang kedua, kita berbicara memang secara tradisional. NU itu sejak zaman Orde Lama selalu bersama dengan kekuatan nasionalis, dalam hal ini adalah PNI. NU adalah mbahnya P3, mbahnya PKB, dan PNI adalah mbahnya PDIP. Iya, betul. Sehingga memang secara tradisional perkawanan Caimin dengan Pak Prabowo hari ini, di mana Pak Prabowo itu mbahnya adalah PSI, PSI bukan yang sekarang ya, Partai Sosialis ya. Nah, itu agak di luar patron, agak di luar patron. Karena politik itu ada pakem. Kalau kita mengacu kepada cara berpolitik orang-orang tua kita dulu, itu politik itu ada pakem. Kalau kamu menyalahin pakem, ya kamu nggak akan menang. Kira-kira gitu. Nah, yang kedua, tentu kebutuhan terhadap basis NU akan menjadi semakin sempurna karena partai berbasis NU di Indonesia ini kan P3 dan PKB. Sehingga memang kalau kemudian PKB kemari akan menjadi lebih sempurna NU-nya dibanding hanya sekedar P3 saja. Betul. Nah, ini saya kira kebutuhan itu ada. Tetapi pribadi Caiminnya, saya kira ketika dipertandingkan dengan Pak Sandi agak kurang match karena memang latarnya itu tadi beda. Caimin kan sama-sama Polhukam, sama Mas Ganjar gitu ya. Jadi ini yang tidak bisa ditemukan di Pak Sandi yang memang dibutuhkan untuk melengkapi Mas Ganjar. Jadi overall saya kira hari ini Pak Sandi memenuhi seluruh syarat yang dibutuhkan oleh Mas Ganjar sebagai calon wakil presiden. Dan tandingannya dilihat dari yang lain dari segi kecocokan nggak ada ya? Nggak ada. Karena tadi Anda bilang kan 5 tuh. Betul. Apabila misalnya Erik 5 yang disebutkan Mbak Puan ya. Kira-kira gimana? Masih eligible nggak? Pak Erik belum pernah ada di kartu suara. Oh iya. Kan? Yang kedua memang surveinya masih di bawah Pak Sandi. Oh iya. Yang ketiga memang kalau kita lihat Pak Sandi ini minimal di samping pernah bertanding secara nasional, pernah juga menang di tingkat Pilkada DKI Jakarta yang Pilgub serasa Pilpres ya. Dan kita tahu persis bahwa sentimen-sentimen itu yang diperlukan untuk menopang Pak Ganjar ketimbang Pak Erik begitu. Dan yang terakhir kita tahu persis bahwa partai yang selama ini menyuarakan Pak Erik yaitu Partai Amanat Nasional sudah bergabung ke Pak Prabowo. Jadi bisa dikatakan peluangnya sudah semakin tipis ya, hampir tertutup. Jadi dari top 3
yang disebut dengan elektabilitas yang paling tinggi, memang Sandi nggak ada lawannya. Nggak ada lawan. Hampir Sekarang kita lihat ya, lawan, dari 5 nama yang disebut ya, Pak ya, Puan betul. terakhir, Ya. yang sudah mengerucut sampai 5. Ya. AHY Ya. jelas sedang berkoalisi dengan Mas Anies. Ya. Kemudian Caimin sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ya. Kemudian Pak Erik, partainya yang selama ini menyuarakan sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Tinggal Pak Andika sama Pak Sandi. Cuman Pak Sandi bawa partai politik, yaitu P3. Ya. Pak Andika nggak bawa partai politik. Ya. Gitu. Jadi dari sisi analisa membandingkan Cuma dua ini aja ya? elektabilitasnya pun jauh begitu. Oh, Masih jadi jauh tinggi Pak Sandi gitu. ya karena soal elektabilitas juga kan. Betul. Ya. Karena pilihan langsung. Partai Ya. politik hanya menjadi tukang racik yang Ya, menilai adalah Ya. rakyat. Bumbunya ini rasanya enak betul. Sedap sekali gitu. Ya. Jadi itu. Nah, saya sedikit bertanya, memang soal elektabilitas. Kemarin Kompas membuat survei Juli sampai 8 Agustus kalau nggak salah periodenya. Semua partai-partai yang mendukung capres itu naik elektabilitasnya. Ya. Ya, katakanlah di Prabowo itu semua naik, walaupun sedikit ya. Dan yang menarik di pendukung Ganjar itu juga naik, Perindo contoh ya. Dan yang menarik, kenapa P3 menurun di situ? P3 menurun karena memang sosialisasi terhadap seluruh kader P3 ke bawah itu kita mengincar posisi wapres. Ya. Jadi kita mendukung Ganjar, Ya. di antaranya karena kita mau menyodorkan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden. Dari awal sudah begitu. Dan sampai hari ini belum ada jawaban. Oh. Nah, kan begitu sehingga ya. ada kegalauan di tingkat grassroots sebenarnya ini. Iya. Jadi nggak sih kira-kira begitu? Ketidakpastiannya masih tinggi ya. Kedua, kita memang belum banyak mengasosiasikan Pak Sandi dengan P3. Ya. Padahal Pak Sandi sendiri di dalam banyak survei paling rendah dia dapat dukungan itu 7%, paling tinggi dia dapat dukungan itu 21%. Jadi rentangnya memang cukup lebar ya, karena disitulah angka variasi Pak Sandi. Nah, angka 7-21% inilah yang seharusnya dikonvert menjadi angka perolehan P3. Ya. Yang disebut sebagai kotel effect, Ya. efek ekor jas. Jadi efek di mana sebuah partai politik akan naik ketika memiliki ikon yang ikut berkontestasi di dalam pertarungan presiden dan wakil presiden. Nah, ini belum terjadi. Ya, belum terjadi. Nah, kami yakin ketika itu nanti terjadi pada 25 Oktober, dampaknya akan eksponensial untuk P3. Nah, jadi artinya gini, apakah bisa juga dikatakan merugikan PDIP kalau memang yang tadi itu, yang kalau dia tidak memberikan jawaban yang kepada P3 dalam hal ini? Kalau PDIP secara politik tentu tidak rugi ya, tetapi yang pasti bahwa PDIP memang belum mendapatkan efek pemasangan. Ya. Kan betul. Mas Ganjar hari ini potret elektabilitasnya baru terpotret sendirian. Ya. Dan kita tahu persis di dalam tracking survei, kenaikan suara setiap pasangan calon atau setiap kontestan itu ada angka maksimalnya. Kalau tidak ada kejadian istimewa, naik 1-2% per bulan itu sudah top. Artinya kalau kita bicara 2%, pemilu tinggal 6 bulan, berarti hari ini potensi Mas Ganjar itu tinggal 12% lagi tambahannya. Dan itu belum cukup untuk menang. Kalau angka top saat ini Mas Ganjar 36 ditambah 12 itu baru 48. Itu pun sudah sangat maksimal kalau bisa 2%. Semua top surveyor di Indonesia mengatakan hampir tidak mungkin kalau tidak ada kejadian istimewa naik 2% sebulan itu. Yang normal itu 1% satu bulan. Sehingga rentang Mas Ganjar ini dari 42 ke 48. Menangnya 51, Bung. Iya, betul. Jadi kita masih butuh sokongan cawapres. Sandilah jawabannya. Luar biasa analisa Anda. Nah, jadi pertanyaannya, berarti bisa dikatakan P3 yang dirugikan? Karena belum mendapat jawaban. Itu aja ya? Karena belum mendapat jawaban. Just a matter of time aja kalau gitu ya? Matter of time. Karena kan pasti ada jawaban. Dan ketika kemarin Pak Mardiono bersama dengan Ibu Mega di peringatan kemerdekaan, detik-detik peringatan kita proklamasi, itu Bu Mega juga mengatakan sabar ya Pak Mar, nanti kita bahas bersama. Pasti kita bahas bersama. Jadi Ibu Mega itu sebagai tokoh yang paling senior, ketua umum yang paling mengalami semua masa ya, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi, tentu adalah politisi yang paling sabar. Sehingga memang kepada beliau kita masih harus berguru untuk kesabaran itu. Nah, yang menarik kemarin ini kan, waktu beberapa survei kemarin terakhir, Pak Prabowo
di atas dari Pak Ganjar. Ya. Beberapa Beberapa masih dalam survei, ya beberapa survei. Terakhir yang dari Kompas dan yang sebelumnya juga di survei lain memang Ganjar naik. Ya. Seperti Anda bilang tadi memang nggak terlalu jauh sih naiknya, 2,5%. Nah, apakah itu karena memang seperti Anda bilang tadi karena Ganjar ini sudah mulai mau selesai dari gubernurnya sehingga dia bisa mulai keluar Kenaikannya. ya kenaikannya. Kenaikannya Karena kan cuma 1 bulan ini naiknya. betul, karena begini, Mas Ganjar ini kan sebagai calon presiden baru dideklarasikan. Sementara Pak Prabowo meskipun officially baru dideklarasikan hari Minggu 2 pekan lalu, tetapi kan sebagai calon presiden ini sudah lama dikenal. Beliau berlaga 4 kali. Iya, betul. Gitu. Jadi orang sudah kenal beliau. Tingkat popularitas Pak Prabowo juga sudah 95%. Sementara tingkat popularitas Mas Ganjar itu baru kisaran 80%. Masih ada kurang lebih 15-20% orang Indonesia yang belum tahu Ganjar Pranowo mau calon presiden. Dan itu lebih karena keterbatasan waktu sosialisasi beliau yang hari ini masih terbatasi oleh protokol gubernur. Yang Senin sampai Jumat masih harus berkantor di Jawa Tengah. Baru bekerja Sabtu Minggu saja. Ya, proyek Jumat malam lah, gitu, sampai Minggu malam. Sehingga ini memang membatasi. Nah, kita harap nanti setelah 5 September, justru Mas Ganjar sudah tidak menjadi gubernur, akan memiliki waktu luang lebih banyak lagi, sehingga bisa keliling seluruh Indonesia yang belum beliau sentuh. Nah, jadi artinya bisa dikatakan bahwa yang bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar itu justru dengan satu popularitas. Menunggu, Satu popularitas dulu, karena tadi baru 80 sampai 85%. Jadi ada space Ganjar. Masih ada 15% yang belum tahu. Insya Allah kalau tahu Mas Ganjar, peluangnya kan 50-50. 50 suka, 50 nggak suka. Kira-kira gitu. Syukur-syukur bisa 75% suka, 25% nggak suka, begitu ya. Itu satu. Yang kedua, pasangan cawapres yang tepat. Ya, itu tadi yang Anda jelaskan. Nah, jadi Anda yakin ya, Mas Romi yakin bahwa apabila nanti dia deklarasi Sandi akan jadi wapresnya Ganjar, itu akan bisa melejit sampai ke tingkat 50%. Memang tidak kemudian elektabilitas Sandi ditambah Ganjar, enggak sih. Karena pasti ada irisan. Iya dong, Dan yang tahu nanti ya kenyataan survei yang nanti dibuktikan ketika mereka betul-betul berpasangan. Deklarasi ya. Tetapi kami meyakini bahwa paduan antara karakter-karakter keduanya, baik karakter politiknya maupun karakter pribadinya, sangat komplementer. itu sangat melengkapi satu sama lain. Tapi begini, tadi Anda jelaskan tadi menarik juga itu. Sekarang 36. Dalam waktu 6 bulan ya kalau naik 12 masih kurang. Berarti harus dengan adanya deklarasi, nah mungkin akan dua-duanya mesin partai bekerja, jadi akan optimal kira-kira gitu ya. Jadi bisa dikatakan dia akan masuk pada putaran kedua kan? Karena kan 3 pasang nih, misalnya. Andai kata nih 3 pasang, andai kata kemungkinan 3 pasang. Nih dia akan masuk putaran kedua kan? Dan akan bersaing ketat dengan Pak Prabowo dan pasangannya siapapun. Apakah ada pengaruh kalau Prabowo mengambil pasangan yang salah akan bisa membuat Ganjar melebihi elektabilitasnya sebelum putaran 2? Oh, pasti. Karena tidak ada incumbent, sehingga pasangan calon wakil presiden akan sangat menentukan menang kalah capres. Beda dengan Pak Jokowi 2019. Dipasangkan dengan siapapun, insya Allah menang. Ya, artinya beliau angkanya sudah sangat tinggi. Nah, sekarang kan tidak ada incumbent, sehingga masih sangat butuh sokongan elektabilitas calon wakil presiden. Jadi artinya dengan posisi yang sangat dekat sekarang dengan elektabilitas dari Ganjar, belum dikenal sampai 100%, lalu belum dideklarasi dengan Sandi, berarti memang kerja keras. Peluang naiknya tuh sangat tinggi berarti. Karena tadi Ya. Pak Ganjar masih 85%, Ya, Pak Sandi juga masih 80-an%. Angka popularitasnya. Oh gitu? Bukannya sudah dikenal di surat-suara? Belum. Artinya beliau satu-satunya yang pernah ada di kertas suara tetapi tetap popularitasnya itu masih di 80-85%. Jadi sama, mereka hampir sama dengan ini. Artinya ketika mereka genjot semua tingkat popularitasnya, dua-duanya, insya Allah ini akan memberikan sumbangan elektabilitas yang signifikan. Ya. Begitu. Dari hari ini ya? Dari hari ini. Berarti ada peluang, kalau 36 berarti dia harus menyumbang 15 minimal. Ya, minimal 15 untuk menang. Ya kan, tapi karena ada 3 calon asumsinya ya. Nah, berarti kemungkinan akan ada 2 putaran. Ya, kalau 2 3 pasang. Ya. Saya selalu mengatakan kalau karena belum tentu sekarang ini akan 3 pasang. Kenapa nggak 3 pasang? Karena sampai hari ini AHY belum dideklarasikan sebagai cawapresnya Mas Anies. Berarti belum clear. Kalau memang AHY itu sudah clear,
pasti sudah dideklarasikan jauh-jauh hari. Karena Ya. toh nggak ada pilihan. Ya. Demokrat tidak mau selain AHY. Ya, tapi kemarin kan sudah ketemu dengan Pak SBY kan, terus ketemu lagi dengan Ketua Nasdem, Ya. Pak Surya Paloh, dan Ya saya dengar kalau hari ketemu ini, kan tiap hari juga ketemu. tapi agak lain. Masalahnya ini tanda tangan itu ada nggak Iya. gitu? Tapi andai kata lah ya 3 ya. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut Bung Romi, nanti kalau masuk ke putaran kedua, siapa yang akan di atas? Kalau menurut ilmu survei, Ya, hari ini ya Prabowo dan Ganjar. ya, ya, Ganjar dan Prabowo. ya, baik. Maksud saya dari 2 ini, Oh, untuk menjadi pasangan pemenang. ya. Artinya Tergantung dari 2 ini. kepada Ya. pasangan cawapres. Ya, Satu. betul. Yang kedua, tergantung kepada isu yang nantinya akan disampaikan. Apalagi hari ini kampus-kampus mulai membuka diri untuk pertarungan Mengundang, gagasan. ya, mengundang, ya. Gitu. Jadi masyarakat lebih bisa menilai lagi kualitas calon presiden. Tetapi ingat, Bung Panangian, hanya 13,7% penduduk Republik ini yang S1, S2, S3. Ya. Ya, betapapun Bung Panangian dan kita-kita yang sarjana ini berapi-api mendukung seseorang, yang menentukan itu yang SMA ke bawah, Pak. Ya, Apalagi 49% nggak lulus SD, itulah Ya, yang ya. menentukan kemenangan, Pak. Tapi setidaknya efek dari diskusi-diskusi itu tetap ada kepada mereka. Ada tapi kecil. Tapi kecil ya. Kecil, karena rakyat di bawah kita ini sederhana. Kalau kita lihat Nielsen Media Research, satu-satunya lembaga pemeringkat acara TV, Ya. itu TV berita dikumpulkan semua, itu audience share-nya itu nggak lebih dari 12%. Sebutlah semua TV berita yang ada di Indonesia ini, dikumpulin semua, itu nggak lebih dari 12%. Itu top-topnya. Bahkan sering di bawah 10%. Oh. Sudah dikumpulin. TV A, TV B, TV C, ini semua dikumpulin, itu semuanya di bawah 12%. Artinya masyarakat lebih suka hiburan. Dan Ya, memang, itu wajar karena pendidikannya tidak tinggi. Tidak tinggi ya. Begitu. Nah, kemudian ketika nanti masuk ke putaran kedua, ada researcher mengatakan bahwa Pak Prabowo akan diuntungkan. Mengapa? Karena beririsan pemilih dari Pak Prabowo dengan Pak Anies. Bagaimana komentar? Kalau Pak Anies di putaran kedua mengalihkan dukungannya ke Prabowo. Ya, walaupun Yang kedua kalau Pak Anies berangkat. Ya, itu Nah, maksud ya saya kan? gitu. Iya, itu Gitu. dia, itu Nah, dia. karena ini masih terlalu pagi disimpulkan, ya kita tunggu nanti. Oh, gitu tanggal ya. 25 Oktober. Iya, Satu, benarkah Pak Anies berangkat? Iya. Yang kedua, benarkah nanti putaran kedua semuanya akan kemudian ikut diarahkan ke Pak Prabowo dan semuanya mengikuti gitu. ya betul. Nah, tapi memang betul si researcher ini pun ngomong dia nggak jamin akan walaupun di deklarasi akan mendukung pemilihnya tidak akan berangkat langsung Ya. 100%. Pasti. Tetapi ada istilah yang dia bilang dalam hal ini Prabowo paling diuntungkan karena irisan itu lebih akan kuat kepada Prabowo daripada kepada Ganjar. Itu sebutan dari. Nah, pertanyaannya sekali lagi, karena kita belum tahu berapa angka selisih dari putaran 2. Nah, memang itu sangat sulit Jangan salah bahwa ketika Pak Prabowo memutuskan bergabung menjadi menterinya Pak Jokowi tahun 2019, Pak Prabowo di survei yang digelar oleh salah satu lembaga itu kehilangan dukungan dalam jumlah yang cukup signifikan dari pendukungnya tahun 2019. Nah, apakah mereka kemudian akan dengan mudah memaafkan Pak Prabowo dengan mendukung lagi? Itu juga menjadi pertanyaan. Ya, betul. Gitu. Ya, Karena mereka sudah terlanjur kecewa. Udah bakar-bakar ban, udah sampai ada yang meninggal, kan kira-kira begitu. Ternyata cuman mau dukung Pak Jokowi. Nah, itu loh. Yang mereka dulunya sangat benci. Pendukung-pendukung Pak Prabowo ini sangat benci gitu. Saya itu dukung Anda karena Anda berhadapan dengan Pak Jokowi, kok sekarang ujungnya Anda malah bergabung dengan Pak Jokowi. Ini belum tentu, meskipun mereka mendukung Anies ketika nanti Anies masuk ke putaran kedua, tertinggal kemudian di putaran kedua diperintahkan pendukungnya itu untuk mendukung Pak Prabowo, tidak serta-merta karena kan dengan era media sosial yang hari ini informasi itu hanya hitungan sepersekian detik, itu orang memiliki kemerdekaan untuk mengambil keputusan kemana saja. Ya. Nah, sekarang begini, kalau misalnya seperti Anda bilang tadi, kemudian dari koalisi perubahan ini memang tidak solid, akhirnya yang berangkat cuma 2. Kan itu kan langsung 1 putaran kan? Ya, pasti. Nah,
Nah, sekarang apa yang menurut Anda sebagai kunci yang membuat dua pasangan ini diferensiasinya sehingga dia bisa menang? Kan kalau tadi kan sudah dijelaskan Sandi ini memiliki hubungan yang komplementer yang saling membutuhkan dengan Pak Ganjar. Itu kekuatan mereka kan? Ya. Nah, kemudian juga mungkin dari segi publik melihat sikap Ganjar menurut orang-orang yang menjadi researcher di sana, di luar sana, dia disebut merakyat, mirip dengan Pak Jokowi gitu loh. Nah, di satu sisi Pak Prabowo disebut seseorang yang tegas gitu kan, ciri yang ditangkap sebagai karakter di mata pemilih. Nah, apa yang menjadi kunci nanti ketika misalnya terjadi benar-benar satu putaran gitu? Ketika terjadi satu putaran, kunci pertama adalah sekali lagi pemilihan pasangan calon wakil presiden. Karena itu yang akan memberikan sumbangan elektabilitas melengkapi capres. Ya. Ya, kemudian yang kedua, kerja partai-partai politik pengusung. Ya. Ya, karena merekalah yang menjadi mesin pemenangan. Ya. Melalui caleg-caleg yang sedang berkampanye hari ini. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu isu-isu yang nantinya akan dibawakan. Karena apapun memilih itu pasti dengan pengetahuan, bukan tanpa pengetahuan. Sehingga memang ketika nanti disampaikan isu-isu yang dibawakan, itu akan terlihat jelas. Apakah mereka sekedar menjadi penerus Pak Jokowi karena dua-duanya berasal dari partai pemerintah. Kalau kemudian tidak, apa diferensiasinya? Dan apakah diferensiasi itu menguntungkan, termasuk misalnya tadi kita berbicara sebelum forum ini ada backlog perumahan kita ada berapa? 12 juta lebih. 12,7 juta. Ya. Nah, apakah misalnya isu-isu sandang pangan papan ini akan diselesaikan dengan baik dan bagaimana caranya? Karena masyarakat kita semakin cerdas. Sehingga itu nanti akan dimakan oleh masyarakat. Ya, tapi bisa dikatakan dari analisa Anda tadi mengenai Sandi dengan Pak Ganjar, salah satu menjadi calon pemenang ya. Itu sangat-sangat ketat. Apabila pertarungannya memang dua, ya kan, akan sangat ketat. Dengan Pak Prabowo? Ya. Oh pasti, dengan sendirinya. Dan itulah sebenarnya indahnya pertarungan. Ya, kalau pertarungannya terlalu jauh itu nggak indah. Karena para kontestannya nanti jadi tidak semangat. Udah pasti menang dia gitu. Tapi kalau dekat-dekat gini nih kita juga adrenalinnya akan langsung naik gitu. Oke, jadi kalau dua nanti yang maju, apakah akan ada lagi nanti cebong kampret itu istilah itu akan muncul? Tidak akan ada lagi ya. Karena mereka sudah berasal dari ekosistem yang sama begitu. Sehingga inilah yang sebenarnya dari awal ketika Mas Ganjar bulan November 2022 bertemu dengan kami P3 dengan Pak Mar dan saya, beliau menyampaikan bahwa kita tanya dan itulah prosedur tetap kami ketika akan mendukung pasangan atau mendukung calon. Apa konsep kepemimpinan nasional Anda kalau nanti menjabat? Nah, beliau menyampaikan 3 hal. Satu adalah kontinuasi, melanjutkan apa yang baik sudah dilakukan dari pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua, komplementasi, yang kurang ditutup, yang tidak baik diperbaiki, yang salah dikoreksi. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi. Tidak ada lagi cebong versus kampret. Karena energi bangsa ini terlalu mahal untuk dihabiskan hanya untuk pertikaian narasi-narasi itu. Ya, dalam hal rekonsiliasi, pandangan dari Pak Prabowo juga hampir sama ya. Hanya satu lagi yang kemudian masuk adalah, memang Pak Ganjar dari awal mengatakan kalau bisa rekonsiliasi ini ada 2. Satu, rekonsiliasi institusi. Idealnya ada partai non-pemerintah yang ikut mengusung saya. Itulah kenapa Pak Sandi juga hari-hari ini mendekati Demokrat, mendekati PKS. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi personifikasi. Ada ikonnya Kadrun yang menjadi wapres saya. Idealnya Pak Prabowo. Tapi kan sudah dicoba, itu tidak ketemu. Maka second best person ya Pak Sandi. Karena Pak Sandi wakilnya Pak Prabowo. Jadi memang semua juga, banyak orang juga agak bingung dengan dengan ajakan dari Pak Sandi terhadap Demokrat dan PKS ya. Tiba-tiba apa ini gitu. Banyak orang yang bingung tuh. Kenapa sebenarnya itu? Ya karena itu di luar pakem. Karena tiba-tiba ada ajakan dari partai pemerintah kepada partai di luar pemerintah. Itu maksudnya. Yang kedua, belakangan kemudian timbul isu poros baru kan, di mana Sandi AHY kemudian dimunculkan dalam beberapa media. Dan menurut saya itu direspon baik paling tidak oleh sejumlah media. Karena mereka kemudian menyatakan, wah ini satu alternatif yang sama sekali tidak pernah terbayang sebelumnya. Terpikirkan gitu. Tetapi kita juga melihat respons Mas Anies dalam beberapa hari setelah munculnya berita itu,
menjadi rajin silaturahmi. Nah, Jadi ada efek positif juga ya. ada efek positif gitu ya, ada efek Iya, positif. iya, iya. gitu. Tapi luar biasa cara berpikir dia di tengah dinamika seperti ini dimunculkan ide itu. Walaupun sebagian besar ya merasa ya ada sesuatu yang agak sulit lah kira-kira. Karena apa? Sekarang ini kan proses penetapan sebagai wapresnya Anies kan sedang berlangsung, Ya. sedang serius lah Ya, gitu. ya. Banyak orang menebak-nebak katanya nggak akan lewat dari 1 minggu depan. Tiba-tiba ada ide ini ya. Menurut saya sih pasti lewat lah dari minggu depan. Oh gitu ya? Iya, karena untuk apa kita putuskan pagi-pagi? Sementara masih ada waktu. Sementara masih ada waktu sampai 25 Oktober nanti. Memang tidak kemudian seperti Kiai Ma'ruf yang hanya setengah jam sebelum diumumkan, Iya. tetapi tidak juga kemudian sampai dengan berbulan-bulan sebelumnya, tidak. Saya kira masih ada waktu karena politik ini kan soal intai mengintai. Apa yang dilakukan lawan, siapa yang diambil, bagaimana formasi partai politiknya dan seterusnya. Jadi orang ada terkesan menunggu itu adalah penting ya sebelum kita memulai. Lebih suka kita orang memulai duluan. Ya. Mungkin ada pikiran seperti itu ya. Kira-kira begitu, ada aksi, ada reaksi. Ya, kurang kita lebih lihat gitulah. dulu lah. Orang sedangkan Anies saja yang sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, yang paling awal di antara seluruh calon presiden yang muncul sekarang, belum milih cawapres kok. Ngapain kita juga ngumumin cawapres sekarang? Kira-kira begitu. Iya. Jadi bisa dikatakan pertarungan ketiga baca pres ini memang sangat akan ditentukan ya kekuatan elektoralnya akan sangat ditentukan oleh wapres. Betul, karena tiga-tiganya bukan incumbent. Ya. Tiga-tiganya tidak maksimal elektabilitasnya. Iya. Lain halnya kalau meskipun bukan incumbent, salah satu elektabilitasnya di atas 50, selesai udah pilpres. Ya. Nggak perlu lagi siapa cawapres, siapapun dia jadi gitu. Cuman hari ini belum ada satupun di antara Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies yang angkanya menyentuh 50% atau mendekati margin of error 48, 47,5 belum ada. Semua harus digabung dengan wapresnya semua ya. harus digabung dengan cawapresnya. Nah sekarang belakangan ini menguat menguat dorongan untuk membuat anaknya Pak Jokowi, Gibran yang menjadi wapres. Bahkan ditawarkan untuk kemarin ada yang mengatakan malah wapresnya Anies katanya malah ya. Kalau Ganjar sudah ada yang ngomong kemarin ya, Ibu Puan juga mengatakan ya menjadi pilihan. Kalau menurut pandangan Anda gimana itu? Menurut pandangan saya satu hal saja, Pak Jokowi ini kan seorang politisi yang paling suka bereksperimentasi. Oh iya. Jadi ini yang sedang beliau lakukan adalah test the water. Bagaimana respons publik? Ini seperti politik orang buta. Kalau orang buta nggak tahu arah, dia lakukan lemparan ke arah manapun. Kemudian dia dengar respon orang. Kalau orang itu ngata-ngatain dia, wah ini pasti bukan teman. Tapi kalau ada jangan gitulah, ini kawan ini. Gitu. Jadi itu yang sedang ditunggu responsnya oleh Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, sambil melihat tone positif atau negatif, hari ini sudah sangat bisa dimonitor dengan big data. Dengan adanya artificial intelligence, mesin sekarang bisa menilai sentimennya positif, netral, atau negatif. Kalau sentimennya positif, bisa jadi dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Terlepas dari Anda suka, Anda nggak suka, tapi kalau mayoritas positif, bisa jadi dilanjutkan. Ya, karena dalam politik itu menempa besi harus lagi panas. Iya, betul. Sekarang Pak Jokowi akan menjadi seorang pembelajar yang sangat baik dari apa yang dialami Pak SBY. Yang memperjuangkan jalan putra-putranya pada saat sudah tidak menjabat lagi, ternyata barang itu lebih sulit ketimbang sedang menjabat. Karena udah dingin. Karena udah dingin gitu. Ya, tapi ada beberapa pengamat mengatakan bahwa kalau dilihat dari pasangan Pak Prabowo yang paling kuat katanya menurut survei, ya ada dua tadi, Erik dan Gibran. Bahkan belakangan ini setelah disurvei lagi, Gibran sudah mendekati angka itu. Makanya di top 3 itu Gibran sudah masuk di dalam top 3 wapres sekarang ini. Bung Panangian, harus kita berikan pendidikan kepada rakyat kita, kepada pemirsa dimanapun berada, bahwa survei itu tidak selalu potret. Bisa juga dia adalah opinion making. Jadi survei ini kadang-kadang memang digunakan untuk membentuk opini. Sebenarnya angkanya nggak setinggi itu, tapi dibuatnya setinggi itu supaya orang percaya. Macam podcast ini lah yang kemudian memviralkan. Oh iya, sudah mendekati sekarang angkanya begitu. Jadi
kita harus sangat berhati-hati. Iya, Benarkah iya. demikian? Kita memang bisa sekarang ini kalau punya kawan-kawan yang memang memiliki mesin-mesin untuk menakar big data, itu akan bisa betul-betul nggak yang disampaikan survei ini adalah bagian dari angka yang bisa dipertanggungjawabkan atau memang abal-abal. Ya, dan Bung Fachri Ali, seorang ya Ya, bisa saya sangat dikatakan kenal beliau. pengamat ya, mengatakan begini, apabila nanti undang-undang yang di-endorse oleh MK memungkinkan Iya. Pak Gibran, Mas Gibran, nah itu akan membuat ada ledakan gitu, emosi dalam masyarakat. Dia belum berani ngomong bahwa apa saja gitu nanti efeknya, tapi kira-kira gitu. Menurut Anda gimana itu? Ya, sekarang tidak ada yang bisa memiliki data paling paripurna kecuali presiden. Karena presiden memiliki semua resource untuk mendapatkan data primer Ya. dari para surveyor yang setiap saat melaporkan kepada beliau. Dan beliau sering mengatakan, saya ini nggak pernah bayari survei tapi dapat saja. Kira-kira begitu. Memang yang bayar bukan beliau, orang-orang lain yang bayar begitu. Tetapi ini yang kemudian tidak dipunyai luxury ini. Iya. Kemewahan Ini ya. mendapatkan data primer ini pada kesempatan pertama dari surveyor-surveyor yang bertanggung jawab, ini yang tidak dipunyai semua politisi dan semua partai. Sehingga bacaan para politisi, bahkan ketua-ketua partai hari ini, itu tertatih-tatih, menunggu arahan Pak Lurah. Sehingga kemudian beliau merasa perlu untuk mengklarifikasi, saya bukan lurah, tapi saya presiden. Tapi saya presiden. Iya, gitu. iya. Yang diklarifikasikan cuma soal saya bukan lurah, Iya. tapi saya presiden. Iya. Ya kan? Iya, iya. Bukan soal memberi arahan atau tidak. Ya. Gitu. Jadi, Luar biasa analisa Anda. Nah, jadi artinya bisa dikatakan Wapres deklarasinya dengan pasangan yang sudah fix sebagai presiden itu akan menentukan semua arahan dari kompetisi ya. persaingan di antara Apakah tiga ini. nama-nama cawapres masih akan dari kalangan yang ada sekarang ini Ya, ya. beredar, Ya. atau kemudian ada shocking effect Apa yang ini? tadi dikatakan oleh Bung Fachri Ali Ya. tentang Mas Gibran itu Ya, adalah terjadi shocking ledakan. effect. Shocking effect, ya. Hanya shocking effect-nya ini positif atau negatif? Ya, Itu yang ya, itu ya, saya jujur belum tahu karena saya memiliki latar belakang engineering, memang lebih enak menganalisis berbasis angka daripada intuisi. Ya, Ya, tentu itulah ya. kenapa saya masih memerlukan waktu untuk mencari-cari informasi Ya, bagaimana sebenarnya efek penamaan Mas Gibran ini sebagai salah satu kandidat bakal calon wakil presiden. Nah, sekarang menarik saya mau tanya. Kira-kira apa alasan PDIP tidak mengambil Sandi sebagai wakilnya? Kan ini kan semua masih terus ini. Belum. Ya, belum. Tapi kan segala sesuatu mungkin dalam politik kan. Mungkin. Nah, apa yang membuat seseorang bisa mensubstitusi posisi dari Sandi? Melihat dari konteks yang sekarang, Kalau persaingan Mbak sekarang. Puan menyampaikan bahwa kemungkinan mengambil Mas Gibran itu dipertimbangkan, secara politik mungkin, tetapi secara real politik agak sulit karena menjadi PDIP. Ya. Sehingga bisa dikatakan abaikan kemungkinan Ya, itu. betul. Lebih mungkin Mas Gibran diambil Prabowo. Ya, betul. Gitu. Karena ingin mengambil blessing dukungan presiden. Ya. Nah, yang kedua, kalau kemudian PDIP hari ini belum mempertimbangkan Sandi, menurut saya itu is a matter of time. Ya, karena hari ini siapa yang mau diambil? Karena tadi yang memenuhi komponen-komponen kebutuhan Mas Ganjar itu hanya Sandi dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita lihat nama-namanya, dan dia konsisten. Kalau soal hari ini survei itu turun 2%, katakanlah di surveinya Litbang Kompas, kan yang namanya survei itu ups and down. Ya, sama dengan potret Bung Panangian, kira-kira dari sebelah kiri ganteng, sebelah depan kelihatan nggak terlalu pas, kiri ganteng lagi kan gitu, sama. Lagi murung, banyak utang, payah kita di potret orang kan, tapi ketika dapat lotre naik kita. Jadi itu soal potret. Iya. Jadi artinya Anda sangat yakin bahwa dilihat dari tadi karakter ditinjau dari kebutuhan objektif kebutuhan apapun, objektif ya. Sandi adalah yang paling tepat hari ini untuk Mas Ganjar. Ya. Jadi artinya kalau mau menang pilihlah Sandi udah. Selesai. Oke, baik. Sekarang tentang politik udah selesai dulu. Udah cukup lengkap itu ya. Tapi nanti saya akan
mengundang lagi nanti waktunya supaya saya isi dulu pertanyaan saya. Karena yang sulit menghadapi Anda itu pertanyaan apa lagi supaya keluar ya. Sesuatu yang nggak pernah dikasih tahu ya. Nah,